Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahil wahidil mannan alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Salatan wa salaman daimaini ya mutalazimaini ala nabil mab'uthi fi akhir zaman sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi fi ayyi makan amma ba'du. Fadilatul muhtaramin yang saya hormati Bapak Ketua YM3SK Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, Bapak Kiai Haji M. Najib Hasan. Yang saya hormati pula Kepala Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Zainal Arifin Madhkur MA serta Bapak Zarkasi Afif MA dari Jakarta. Yang saya hormati pula para kiai, para asatidz, para guru ngaji, para pecinta Al-Quran, para hadirin hadirat yang hadir pada halaqah malam hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan iman wal Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah pada acara halaqah dengan tema meneguhkan Mushaf Menara sebagai standar Indonesia. Selawat serta salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa agama Islam kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok kelak pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, pada acara malam hari ini susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan halaqah, yang kedua dilanjutkan sambutan, selanjutnya acara inti yaitu halaqah, dan terakhir penutup. Marilah kita awali acara hari ini dengan berkah bacaan suratul Fatihah. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini membawa keberkahan, menambah ilmu kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk membuka halaqah pada malam hari ini. Kami mintakan sambutan oleh Ketua YM3SK Bapak Kiai Haji M. Najib Hasan. Kepada Bapak Kiai Haji M. Najib Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ada ibu-ibu di belakang ya. Wabil khusus para romo-romo kiai, para bapak, para ibu yang kami hormati,
khususnya tamu dari Jakarta. Dalam hal ini adalah Dr. Mukhlis sebagai Ketua Lajnah Pentasehan Mushaf Al-Quran, tapi kebetulan beliau berbarengan acara diwakili oleh Bapak Zarkasih MA. Kemudian satu lagi Bapak Dr. Zainal Arifin, ini doktornya di bidang Rosem Quran. Di samping para kiai yang lain ada Pak Kiai Haji Ahmad Badawi, juga di belakang ada Pak Kiai Haji Saifuddin Lutfi, Mbak Ifut, dan juga teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, masyukurlah pada malam hari ini saya selaku penyelenggara mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi khudurikum, atas kerawuan menghadiri acara pada malam hari ini, acara yang sebenarnya cukup mendadak. Jadi halaqah ini sebenarnya kita rancang, itu hanya halaqah internal sedikit saja, tapi oleh karena ada dukungan dari Lajnah Pentasehan Mushaf Al-Quran, maka kemudian itu baru diputuskan pada hari Jumuah kemarin, Jumat sore. Nah, kemudian kita follow up seperti ini. Jadi acara malam hari ini adalah salah satu rangkaian dari Babar Mushaf Menara, yang rangkaian acaranya tadi pagi setelah kita mulai, yakni lomba kaligrafi anak-anak. Ya, karena kita berbicara Quran itu sangat erat sekali hubungannya dengan dunia kaligrafi, dan diharapkan bahwa lomba ini paling tidak menyemangati anak-anak untuk lebih tekun, lebih serius mempelajari seni kaligrafi, yang kaligrafi ini ujungnya adalah dalam masalah penulisan mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan tadi pagi itu bisa kita selenggarakan terus, artinya setiap tahun kita agendakan sebagai agenda tahunan. Mungkin nanti kita kaitkan dengan acara taksis setiap bulan Rejab. Kemudian acara ini kita laksanakan, dan setelah itu besok mulai yang utama, yakni mulai penulisan mushaf Al-Quran. Perlu kami sampaikan bahwa Kudus ini di samping dikenal sebagai kota kretek, juga kota santri, juga kota Quran. Bahkan yang namanya mushaf Kudus ini sudah terkenal semenjak lama. Cuman ternyata mushaf yang sekian lama beredar ini ternyata di Kudus ini belum pernah ada yang menulis mushaf sesuai dengan standar yang ada. Memang sudah ada dulu Pak almarhum Pak Aufa menulis mushaf raksasa yang ada di Masjid Kauman Wetan, atau mungkin juga yang di Masjid Agung, saya nggak tahu persisnya. Cuman saat itu mushaf itu dasar yang dipakai itu apa kami nggak tahu. Nah, berangkat dari itu maka kami Yayasan Masjid Menara mencoba melangkah bahwa penulisan Al-Quran ini kita awali dengan mushaf yang raksasa. Ukurannya 105 kali 76. Ini ukurannya. Ini menyesuaikan keberadaan kertas. Di satu sisi yang lain nanti akan dijelaskan oleh tim artistik kenapa kok 105 kali 76. Karena 105 itu dibagi 7 itu ada 15. Sedangkan 76 kalau dibagi 19 itu ada 4.
15 ditambah 4 ono 19. Nah itulah 19 itu adalah 19, 7 itu adalah Rajab. Nah 19 Rajab ini adalah tanggal berdirinya Masjid Menara atau yang dikenal dengan Al-Masjidil Aqsa, Menara Kudus. Jadi inilah yang melatar belakangi bahwa kita mencoba menulis Quran raksasa dan kami belum tahu apakah nanti kemudian kita cetak juga dalam format yang lebih kecil, kita nggak tahu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya mengenai masalah ini. Yang pertama, saya kutip dari kitab At-Tibyan ya, fi adabi hamalatil Quran karangan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Di situ di dalam Soifah 190 dinyatakan ittafaqal ulama'u alastihbabi kitabatil masahif wa tahsini kali kitab ya wa tahsini kitabatiha wa tabyiniha wa idahiha wa tahqiqil khatti. Jadi para ulama ini telah sepakat ya disunnahkannya menulis mushaf ya dan memperbagus tulisannya. Nah, gitu loh. Wadab ini dan penjelasannya dan seterusnya itu sunnah hukumnya. Nah, di sini ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, muncul perbedaan pendapat di antara para ulama, sehingga banyak yang namanya rosem-rosem yang ada ini. Jadi kalau waktu saya kecil memang tidak begitu banyak ya, perbedaan ini mencuat. Mungkin karena saat itu cetakan-cetakan yang masih terbatas dan terlebih lagi belum banyak Quran yang dari luar. Semenjak semakin banyaknya jamaah haji, jamaah umroh, pulang dikasih Al-Quran, maka mulailah muncul perbedaan-perbedaan mulai mencuat. Maka untuk itu saya teruskan sedikit, ini saya kutip juga dari kitab Al-Burhan fi ulumil Quran juz 1 Sohifah 379. Ini kutipan banyak, tapi yang saya kutip yang bagian belakang saja. Ini pendapat dari Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Wa qad qala al-Baihaqi fi Syu'abil Imani man kataba mushafan fayambaghi an yuhafidhu ala hurufil hija'il ladzi katabu biha tilkal masahif wala yukhalifahum fiha wala yughayyiru mimma katabuhu syai'an fa innahum aktsaru ilman wa asdaqu qalban wa lisanan wa a'dhamu amanatan minna. Ini menarik. Jadi memang terjadi perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya mushaf harus ditulis secara Rasab Utsmani, wajib, nggak boleh. Tapi ada pendapat yang berseberangan. Karena mushaf ini tidak termasuk tauqifi. Ada yang mengambil jalan tengah. Nah ini jalan tengah yang terbaik menurut kami. Ini bahwa barang siapa menulis mushaf sebaiknya dia menjaga huruf-huruf hijaknya yang dituliskan di dalam mushaf tadi dan tidak menyalahinya dan tidak mengubah dari apa yang telah dikutip, telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Nah kemudian nyilatnya fa innahum aktsaru ilman, bahwa beliau-beliau itu lebih banyak ilmunya dan lebih suci hatinya, lesannya, dan lebih besar amanahnya. Inilah yang melandasi kami, sehingga kita tahu bahwa mushaf yang akan kita tulis nanti itu adalah mushaf
yang telah diteliti dan direstui oleh pertama adalah Mbak Arwani, yang kedua adalah Mbah Hisham, dan yang ketiga adalah Mbah Kiai Syaroni. Yang masih tinggal adalah Mbah Kiai Syaroni. Insya Allah besok beliau yang mengawali sekurang-kurangnya menulis baknya lafal basmalah. Nah, jadi nanti akan dijelaskan oleh para narasumber apakah itu termasuk bahaya dan sebagainya, apakah yang ditandatangani oleh ketiga beliau tadi itu adalah dasarnya apa, ya, apakah yang model kayak bagaimana, kami tidak begitu menghiraukan. Yang jelas kami menyadari bahwa beliau-beliau itu aktsaru ilman, ya, wa asdaku kolban, terus kemudian wa a'dhamu amanatan, sehingga wis penting ngikuti wong telu iki mau, beliau bertiga itu insya Allah aman. Lah penjabarannya nanti biar didiskusikan secara panjang lebar nanti insya Allah. Jadi landasan kami adalah dua. Yang pertama adalah apa yang tinggi Imam Nawawi, yang kedua adalah apa yang tinggi Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan langkah pertama besok ini dan seterusnya itu bisa lancar, tidak ada alangan suatu apapun, dan yang tidak kalah pentingnya kami dari awal selalu berkoordinasi dengan pihak Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Ada suatu lembaga yang punya otoritas untuk itu, sehingga apa yang kita lakukan nanti itu resmi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di pemerintah sekarang ini. Sekali lagi kepada semua yang terlibat, terutama para kaligrafer nanti yang terlibat penulisan ini, semuanya yang ikut mendukung ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan harapan kami apa yang bisa dilakukan tadi termasuk amal soleh dan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa jazakumullahu khairan katsira wa taqabbala minkum amin ya rabbal alamin. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kiai Haji M. Najib Hasan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah membuka acara halaqah pada malam hari ini. Adapun acara selanjutnya yakni acara inti halaqah dengan tema meneguhkan Mushaf Menara sebagai mushaf standar Indonesia yang akan dimoderatori oleh Dr. Abdul Jalil ME. Adapun narasumber yang nanti akan menyampaikan oleh dari Jakarta Bapak Dr. Zainal Arifin Madhkur MA serta Bapak Zarkasi Afif MA. Selain itu juga tim penulis dan tim artistik penulisan Mushaf Menara Saudara Al-Ustadz Miftahul Huda serta Al-Ustadz Kholis Fuad dan kawan-kawan. Kepada seluruh panelis serta moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtarimin, para kiai, para sesepuh ingkang kawula
cadong fatwanipun, wabil khusus Pak Kiai Najib, Pak Kiai Badawi, dan romo-romo Kiai sanesipun. Narasumber yang sudah hadir semuanya lengkap. Di sebelah kanan saya ada Pak Kiai Zarkasy Afif. Beliau pentaskheh mushaf dari LPMQ, Lajnah Pentaskhehan Mushaf Al-Quran, Kemenak RI. Di sebelah kiri saya beliau Bapak Dr. Zainal Arifin Madkur, MA. Beliau ini spesialisasinya unik. Beliau kalau nggak salah satu-satunya dokter di Indonesia yang meneliti tentang rosem. Bukan tentang khot, tapi memang disertasinya meneliti tentang rosem. Sebenarnya kurang satu lagi, mungkin next time kita agendakan, ada dokter yang unik lagi tentang Quran. Ada dokter spesial iluminasi. Iluminasi itu dulu hiasan Quran. Cover luar, cover dalam, dan bordernya. Nah, itu ada dokternya sendiri itu. Jadi nanti untuk melengkapi khazanah Quran Menara kita juga akan menghadirkan dokter spesialis iluminasi Quran, hiasan Al-Quran. Tetapi untuk malam hari ini jam 9 dan kita taat protokol sehingga tetap kita akhiri pukul 10, kita efektifkan waktu. Kira-kira sebagaimana yang disampaikan Pak Kiai Najib bahwa kita akan menulis kembali Al-Quran yang telah diteliti dan ditaskheh Mbah Kiai Arwani, Mbah Kiai Hisam, dan Mbah Kiai Sa'roni. Apa adanya. Yang berbeda adalah jenis khot dan iluminasinya. Khotnya, mohon maaf ya teman-teman, terpaksa memang tadi saya di sana juga rasan-rasan. Halakoh kali ini terpaksa tidak bisa menghindari bahasa yang teknis-teknis, sering moco kitab, kayak Basul Masail kayak begitu. Karena memang urusan Quran itu ya harus menggunakan bahasa-bahasa itu, mencari translate yang bahasa lain kayaknya susah deh. Jadi ya kurang lebih begitu. Sehingga khotnya nanti menggunakan Nasah Syauqi ini yang mewakili penulis. Mungkin nanti Pak Kiai Zarkasy bisa membantu kami pengalaman di sana-sana yang telah melakukan penulisan mushaf itu kayak apa, masukan apakah ada semacam belat-belatan begitu, atau memang langsung untuk mensiasati perbedaan tulisan antar satu khotot dengan yang lain. Terus bordernya, iluminasinya yang kita rencanakan memang mengakomodasi Kudus, sehingga cover luar nanti nuansanya menara, cover dalam gerbang Aryo Penangsang, iluminasi dalam bordernya itu kita menggunakan rumah adat Kudus. Di situ ada jambu bol, di situ ada tembakau, di situ ada cengkeh dan lain-lain. Nah, sehingga kita memang perlu didampingi ahli iluminasi juga. Nah, kira-kira itu di sebelah paling kanan itu nanti perwakilan teman-teman yang akan melakukan hiasan. Sehingga kesempatan pertama saya kira ini kita meguru dulu sama Mas Zainal. Kira-kira apa yang kita tulis ini kalau dilihat dari sudut pandang ilmu rosem, kira-kira apakah ini masuk Bahriyah atau masuk Usmani, terus validitas dan lain-lainnya, kurang lebih di sekitar-sekitar itu, biar ini
pengalaman yang berharga buat teman-teman yang melakukan konsentrasi di bidang Quran. Sejauh ini itu kan Kudus living Quran, yes. Jadi peradaban Quran di Kudus itu nampak. Nah, dari sisi tahafudnya ya, kajian tafsirnya ya. Nah, sekarang kita memasuki yang lebih detail, kajian rosem dan khotnya, nanti di ujung akhir iluminasinya, dan yang terakhir saya mohon Pak Kiai Zarkasi nanti bercerita tentang SNI, standar nasional Indonesianya itu kayak apa gitu loh. Jadi Quran aja ada SNI-nya. Jadi ada Quran yang standar, ada Quran yang belum ber-SNI. Ya, nanti beliau terakhir. Nah, untuk menghukumi yang kita lakukan nanti sudah terstandarisasi atau belum. Kira-kira gitu Bapak-bapak, tetapi mohon maaf saya agak kejem waktu kita 1 jam. Dan nanti juga ada dialog, jadi kira-kira masing-masing ya plus minus 10-15 menit lah kira-kira. Gitu, monggo Mas Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Para masyayikh, para asatidz, teman-teman santri yang saya banggakan. Langsung saja ya, Ustaz ya. Jadi bicara tentang rasem, tadi sudah diawali oleh Ustaz Jalil bahwa penulisan Al-Quran dengan rasem Utsmani itu tidak tunggal. Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Tidak tunggal dan dia ada beberapa riwayat. Tidak tunggal, ada beberapa riwayat. Nah, sebagaimana dalam hadis itu ada Bukhari Muslimnya. Ya. Kemudian dalam fikih Syafi'i nanti kita mengenal ada Ar-Rafi'i, ada An-Nawawi. Ya. Nanti dalam Rasm juga ada. Syekhoninya adalah Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Nah, di dunia Islam sekarang ini adalah mengacu dua ini. Imma mentarjih Ad-Dani atau imma mentarjih Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Jadi kalau ada kemudian penerbit yang mencetak dengan Rasm Madinah, ini sebenarnya dalam tataran konsep sudah salah. Keilmuannya sudah salah itu. Tapi saya tidak tahu juga itu alasan branding ya. Itu salah. Kalau Rasm ya, kalau Rasm Utsmani harus dijelaskan riwayatnya siapa. Riwayatnya siapa. Nah, itu satu. Di luar dua orang ini, nanti ada namanya Asy-Syatibi. Mungkin yang belajar qiraat kenal Khirzul Amani. Beliau punya kitab Aqilatul Atrab Al-Qasaid itu dalam hal rasm. Kemudian ada nanti Al-Balansi, ini juga punya. Nanti keempatnya digabung menjadi Mauridul Dham'an yang salah satu syarahnya adalah Dalilul Hayran. Mungkin ada beberapa teman di pesantren Quran yang ngefans, senang dengan kitab Dalilul Hayran, itu sebenarnya adalah syarah dari Maurid Dham'an, gabungan dari 4 riwayat, Ad-Dani, Abu Dawud, Asy-Syatibi dan Al-Balansi. Di luar 4 orang ini juga masih banyak. Nanti ada As-Sakhawi, kemudian ada Al-Juhani dan yang lain. Intinya bahwa tidak tunggal. Baru 5 menit ya. Ya, itu ya masalah rasm. Yang kedua, rasm juga bukan kaligrafi. Jadi rasm itu adalah jismul harf. Jadi kalau ba, ta, tha, rasm adalah cangkangnya. Titiknya ba, titiknya ta, titiknya tha bukan rasm. Itu nanti masuknya ke ranah ilmu al-dhab wa syakl. Ya. Al-dhab dan syakl. Ya, gitu ya. Al-dhab itu nanti biasanya dipakai untuk Al-Quran. Kalau asy-syakl itu nanti non-Quranik ya. Tapi biasanya ada yang menyamakan. Tapi kalau dalam disiplin keilmuannya ya al-dhab. Makanya Abu Dawud itu punya usulul dhab. Usulul dhab. Jadi asal usulnya dhab itu seperti apa? Jadi kadang kita juga sama, fanatik dengan satu tanda baca, tidak dilihat asalnya bagaimana. Ini panjang.
Saya pernah ingat kapan yang ada acara dengan Lajnah di Kudus, kemudian Sowan Mbah Yai Sya'rani juga sama. Kalau mau Utsmaniyah nggak ada titik, nggak ada persis, memang begitu, nggak ada. Jadi kalau nanti teman-teman mau istilahnya mau menekuni ke sana, ini matbu semua kitabnya sekarang. Dan bisa dicari ya, PDF-nya ada, cetakannya juga ada. Jadi nanti Ad-Dani itu rasamnya dia punya Al-Muqni. Dalam dhab dia punya Al-Muhkam. Al-Muhkam fi Naqdil Masahif. Kemudian Abu Dawud dia dalam rasam punya Mukhtasar At-Tabyin. Dalam dhab dia punya kitab Usulul Dhab. Jadi beda nih, ranahnya beda. Jadi nanti semoga keluar dari halaqah ini sudah bisa membedakan apa itu rasam gitu ya. Apa itu dhab. Jangan sampai nanti ditukar-tukar. Kadang pokoknya model Madinah, kadang begitu. Ini juga salah kaprah. Saya kira teman-teman yang terutama yang di Quran ya harus membantu mengedukasi nih di masyarakat bagaimana kemudian itu bisa diklirkan, ya, diklirkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan tadi Bahriyah ya. Bahriyah. Penulisan dengan tarjih riwayat. Ya, tarjih riwayat tadi yang Madinah menggunakan Abu Dawud dan kita ini menggunakan Ad-Dani. Ditetapkan Ad-Dani dari 2018. Sebelumnya itu mushaf kita campur ya. Kadang Ad-Dani, kadang Abu Dawud, kadang Ad-Dani Qaul Ats-Tsani, kadang Ibnu Jazari. Memang beliau tidak dikenal seperti Ad-Dani ya, tetapi beliau punya kitab khusus terkait dengan rasam juga. Artinya, ya tadi saya sampaikan di awal bahwa riwayat yang berbeda-beda ini ada sumbernya. Saya kembali ke Bahriyah. Sebelum tahun 1900-an ya, yang memulai adalah di Mesir, itu ada namanya Syekh Ridwan Al-Mukhallalati. Jadi beliau yang pertama kali menginisiasi kenapa mushaf-mushaf di dunia Islam, kitab rasam dari abad 3, 4, 5 sampai 19 itu ada, hampir setiap kurun ada. Tetapi tulisan Al-Quran kenapa tidak mengacu riwayat-riwayat yang ada itu? Itu baru dimulai akhir abad 18 ya. Kemudian di backup sama pemerintahan Mesir di Raja Fuad waktu itu ya. Kemudian di support sama Azhar, dikenalah nanti dengan mushaf edisi Mesir 1923. Itu biasanya istilahnya orientalis ya, 1923 ini yang hampir diterima secara aklamasi di dunia Islam. Kemudian dioper ke Saudi. Jadi ceritanya mushaf mujama' di Madinah itu adalah operan dari Mesir ya, menjadi masif karena di mujama' percetakannya besar, setiap semua ibadah haji dan umroh dikasih satu-satu begitu, akhirnya tersebarnya lebih masif. Tapi yang sering tidak difahami adalah takrifnya. Naskah akademiknya mushaf Madinah itu apa? Itu yang sering juga lepas dari kita. Saya balik ke Bahriyah ya. Sebelum abad 19, abad 16, 17, 18, semua cetakan Al-Quran itu menggunakan tadi model, saya katakan model ya, karena Bahriyah itu kan di Ottoman, di Turki Utsmani. Yang mencetak itu Matba'ah Bahriyah, nanti Pak Zarkasi mungkin bisa nambahkan. Tetapi model ini sudah turun-temurun ya, turun-temurun. Tahun 2018 di Jakarta, Kementerian Agama itu mengadakan Mukernas Ulama Al-Quran dengan mendatangkan narasumber dari luar. Jadi, kepala lajnah dari Jordan didatangkan, kemudian dari Pakistan didatangkan juga, kemudian dari Mesir, kepala lajnah juga diundang untuk mengkritisi mushaf kita. Saya sempat berbincang dengan yang dari Pakistan itu, Syekh Mian At-Tahanawi itu. Tapi ya jawabannya yang saya dapatkan la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Yang saya tanyakan adalah begini. Ketika abad 16, 17, 18 ya. Kemudian kita mendapatkan tulisan yang seperti kita kenal dalam Bahriyah itu. Maliki pakai alif. Ya, Al-Alamin pakai alif. Ya, kitab pakai alif. Ada beberapa yang dikecualikan dalam kaidah rasam. Ini
Penjelasannya apa? Saya tanyakan. Padahal salah satu musahih di Ottoman itu, yang mushafnya yang Bahriyah juga itu ada namanya Mullah Ali Al-Qari, itu salah satu pensyarah akilahnya Syatibi. Jawabannya tadi, la yusminu wa la yughni min ju'. Kata beliau ya, kalau memang ada yang lebih pasti, kenapa nyari yang tidak pasti gitu. Ini menurut kita juga tidak clear juga. Tidak clear juga. Saya sempat mencoba browsing ya, mencari-cari literatur. Ada informasi, ada dua informasi. Pertama bahwa kenapa dulu di tahun 74 Bahriyah itu diterima oleh ulama kita di Jakarta ya. Mukarnya di Ciawi untuk dijadikan salah satu dari mushaf standar Indonesia. Itu salah satunya, selain itu sudah biasa dipakai para hufad ya. Bahwa Rasm Utsmani yang dipakai itu adalah Rasm Utsmani asasi. Wa dzalika bittikhadi rasmil Utsmani asasan gitu ya. Jadi ada statement gitu. Pernah saya confirm ke kepala lajnah yang lama ya, sudah almarhum Allahu yarham Pak Yai Sawabi Ihsan itu, katanya dulu ada sebuah kitab kecil ya. Jadi judulnya Al-Maktub 'ala Rasmil Utsmani Asasan. Jadi memang ada beberapa kaidah dalam Bahriyah itu yang tidak Utsmani ya, tetapi itu secara asasnya tetap Utsmani karena bacaannya tetap tidak keluar dari itu. Jadi itu dibolehkan oleh para ulama dengan pertimbangan itu. Kemudian di antara alasan yang lain adalah beberapa kata dalam mushaf Bahriyah itu juga Utsmani. As-shalah, az-zakah, al-hayah itu kan Utsmani. Kemudian surat itu memang diperselisihkan. Surat pakai alif setelah ro itu kalau Abu Amr memang isbatul alif. Tetapi kalau Abu Dawud dihadzf. Jadi ini tidak bisa dimasukkan ke imla'iyah. Dan memang mazhabnya, riwayatnya Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani itu lebih dekat dengan imla'iyah. Itu makanya kenapa kemudian banyak diikutin. Lebih banyak diikutin karena lebih dekat dengan imla'iyah. Nah, dalam survei literatur yang coba saya cari, saya ketemu ada kitab Marsumul Khat, itu karya Al-Uqaili. Jadi di situ di klaster menjadi dua. Ada babul kulli, artinya dalam rasm itu ada bab yang tadi, bab yang kalau di qiraat mungkin usul ya, usul qiraat gitu. Jadi setiap kata as-shalah, az-zakah, al-hayah semua ditulis dengan waw, malam yudhaf, selama tidak diidhofahkan. Ada klausul seperti itu. Baru farasnya ditulis per surat. Tapi ala kulli hal ya tadi, dalam perdebatannya para ulama pun sebenarnya tidak tunggal ya, tidak tunggal. Dan sejauh yang saya cari, yang kami teliti ya, terkait dengan apakah Rasm Utsmani tauqifi atau ijtihadi, itu kebanyakan ya mengatakan, berpendapat kecenderungannya adalah ya wujubul ittiba, tetapi tidak dalam konteks bahwa itu tauqif. Ya, tidak dalam konteks tauqif. Ya, wujubul ittiba tetapi tidak tauqif. Nah, nanti diskusinya ya, karena nanti termasuk Al-Baqillani itu mengatakan bahwa itu ijtihadi. Yang mengatakan tauqif silahkan sebutkan dalil nasnya yang sharih mana? Ibnu Khaldun termasuk beliau. Nah itu. Jadi yang mengatakan tauqif itu yang saya temukan adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan muridnya Ibnu Mubarak. Dan ternyata ketika kita runut kitab itu, Az-Zahabul Ibriz, itu bukan kitab yang mutakhassis dalam rasm. Tetapi kitab tasawuf, di situ Syekh Abdul Aziz itu kayak orang yang punya ilmu mauhibah. Ditanya apa aja dijawab sama beliau. Yang saya bingung itu kenapa kemudian kitab Az-Zahabul Ibriz dikutip sama Imam Az-Zarqani. Dan penulis-penulis Timur Tengah juga ngikut ke situ. Jadi kalau dirunut dari mulai Imam Malik, tidak pernah beliau mengatakan tauqif, tidak ada. Beliau hanya berfatwa la illa ala katbatil ula. Al-kitbatil ula, ada yang mengatakan begitu. Ibnu Hanbal mengharamkan. Tapi redaksi tauqif tidak ditemukan. Itu maksud saya. Itu saja. Jadi kemudian saya berasumsi ngapunten ini, liar gitu. Jadi ketika para ulama melihat fenomena yang ada di masyarakat, mungkin ya ada alasan taisir juga untuk mempermudah.
mempermudah. Jadi selama itu tidak keluar, toh juga dalam mengaji Al-Quran kan nggak bisa. Kemudian orang otodidak baca harus bisa sendiri kan nggak bisa. Dan ini dikutip oleh sarjana kontemporer, kalau mungkin teman-teman pernah baca Mustafa Al-Zami, beliau mengutip dari Abdul Fattah Al-Qadi, beliau mengatakan begini, dengan dasar Khalifah Utsman mendistribusikan mushaf itu. Fa'ifadu alimin ma'al mushaf. Jadi mushaf Utsman itu bukan dibagikan mushaf dikirim-kirim, enggak. Tapi dikirim dengan qari. Plus qari'nya, jadi tidak dilepas Qur'annya. Zaid itu ke Madinah. Abdurrahman bin Habib As-Sulami ke Kufah. Abdullah bin Sa'ib ke Mekah. Jadi semua dikirim dengan qari'nya. Nah, kata beliau, ini Al-Zami mengutip Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, beliau mengatakan begini. Annal qira'ah innamal qira'ah innama ta'tamidu 'ala talaqqi wan naql war riwayah. Poinnya di situ. La 'alal khat war rasm wal kitabah. La 'alal khat war rasm wal kitabah. Barangkali itu. Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Yang beredar yang oleh Saudi, yang disebar-sebar itu rasem apa itu? Oke. Yang disebar oleh Saudi Arabia itu adalah Rasem Utsmani dengan riwayat Asy-Syaikhan Abu Amr dan Abu Dawud. Kalau terjadi khilaf antara dua orang ini, yang ditarjih adalah Abu Dawud. Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah, bukan Sunan Abu Dawud ya. Beliau wafat 496. Orang Spanyol, Andalus. Jadi ya tadi riwayatnya adalah riwayat Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Dan itu kalau nanti ditelisik lebih dalam, sebenarnya di Mushaf Saudi ada 32 titik kata yang tidak diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini kalau nggak teman nggak saya kasih tahu nih. Ya. Dan ini yang saya heran, ini dirosahnya namanya Dr. Muammar Syirsal, Ahmad Muammar Syirsal. Jadi beliau tahqiq itu Mukhtasar At-Tabyin, beliau tahqiq menjadi 5 jilid, tebalnya segini. Saya punya PDF-nya kalau nanti ada yang mau. Dia teliti dari 6 makhtutot. Jadi memang tidak ada. Salah satu yang saya sebutkan, la'alli ablughal asbab. Al-asbab itu setelah ba ada alifnya. Itu ternyata dalam manuskripnya, 6 manuskrip At-Tabyin, Abu Dawud mengatakan laisat li riwayah, tidak punya riwayat di titik ini. Tapi ternyata di Saudi dieksekusi lain, termasuk kata imarah wasiqayah, imarat al-masjidil haram, itu ditulisnya, nah itu beliau tidak punya riwayat. Jangan bilang-bilang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jadi moderator agak bingung ini. Kok hadirin nggak ada yang ketawa ya? Oh. Ada ilmu secanggih ini, ada yang lucu-lucu kok nggak ada yang ketawa ya? Ya, itu tadi. Memang kita harus akui, ini terima kasih Pak Najib ini, Menara membuka ilmu baru. Ilmu rosem itu jarang diketahui orang. Ngerti nih khot aja mbah ngerti ilmunya mbah orang ngerti loh ya. Tapi pelajaran khot ada. Nah ini nanti yang kedua kita ngomong khot, semoga agak nyambung. Nah, ini tadi ilmu rosem, mungkin 2-3 hari ini offline, 2-3 hari nanti online. Mungkin karena Mas Zainal ini terlalu pinter ngutip-ngutip kitab yang telinga saya aja agak asing lah, mungkin nanti di bulan beleni gitu. Jadi kitabnya apa nanti bisa di browsing, syukur-syukur PDF-nya nanti di cloning gitu. Nah jadi kan harus talaki Mas. Nah talaki nanti tidak sanadnya nggak sokeh nanti. Yo talaki sekarang kan colok PDF. Nah gitu ya Pak ya. Iya, colok flash disk itu talaki, terjemahan modernnya begitu. Waduh. Yang kedua, ini kita akan bicara ilmu khot. Nah, ini tadi ilmu rosem. Nah, ini kita bicara ilmu khot. Ada 2 orang, masing-masing 5 menit.
Loh iya, ini kan antara idealitas dan realitas. Idealitasnya saya pengen sampai jam 12. Realitasnya nanti saya disemprit sama Satgas Covid kan gak enak. Nah begitu, oke, masing-masing 5 menit setidaknya dikasih tahu pada hadirin nasekh syauqi itu yang bagaimana, kok edae piye. Ya kira-kira begitu yang terpenting. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para masyayikh, para asatid yang kami muliakan, dan teman-teman penulis beserta hadirin hadirat rahimakumullah. Niki langsung mawon, saya mewakili dari tim penulis. Jadi sebetulnya kita tim ini ada 9 orang terkait penulisan mushaf, langsung mawon nggih. Terkait penulisan mushaf yang kami dapati pada mushaf Menara. Jadi teman-teman kemarin sempat membicarakan ini sebetulnya mushaf yang ada itu ditulis oleh siapa, begitu. Jadi nyun sewu, ini sebetulnya insya Allah nanti akan kita kabulkan permintaan bahwa rata-rata khotot itu orang-orangnya yang maksud saya begini, jadi khotot itu rata-rata orangnya bicaranya sedikit, nulisnya banyak, insya Allah Pak. Jadi nanti kita bicaranya sedikit saja. Karena khotot itu rata-rata mendengarkan dengan mata, kemudian berbicara menggunakan tangan. Insya Allah begitu nanti Pak. Jadi kemarin kita diskusi dengan teman-teman, ini kira-kira mushaf yang ada di Kudus ini itu penulisnya siapa? Kita cari-cari ternyata khototnya nggak ada nih Pak. Nyon sewu, penulisnya nggak ada. Terus akhirnya kita browsing cari informasi, akhirnya ada satu artikel yang di situ jelas menyebutkan bahwa ini adalah mushaf Bahriyah Pak. Mushaf Bahriyah, dan di situ jelas ditulis bahwa khotot dari mushaf Menara Kudus itu adalah Al-Khotot Hafidz Utsman. Jadi kalau kemarin beberapa informasi yang kami dengar adalah Al-Khattab Muhammad Syauqi, ini sebetulnya tidak demikian. Barangkali begini, bahwa kita ini sebagai khattab itu sudah terlanjur di negara kita ini, Indonesia khususnya, karena ada MTQ, itu rata-rata orang belajarnya adalah Qawaidul Khat Al-Arabi yang ditulis oleh Hasyim Muhammad. Sehingga kalau ada tulisan yang kiranya agak celeneh itu dikiranya Syauqi. Padahal tidak demikian. Jadi setelah kami lihat, kami cari tahu, di situ ditulis oleh Al-Hafidz Utsman, yang mana biografi beliau ini ternyata pernah menulis mushaf sampai 25 mushaf. Ini yang sebetulnya tantangan berat. Insya Allah mungkin nanti bisa selesai sesuai dengan waktu. Jadi kalau memang betul ini adalah ditulis Al-Hafidz Utsman, maka kalau ditarik ke Al-Khattab Syauqi ini jauh. Bahkan kalau kami lihat tahunnya itu rentan antara Syauqi dengan Al-Khattab Hafidz Utsman itu 130 tahun, 1 abad lebih. Nggih, insyaallah clear. Adapun barangkali yang membedakan, itu Syauqi dengan Hasyim nanti secara teknis nggak bisa kami uraikan di sini Pak. Jadi misalkan kepala wawu itu di Syauqi atau di Hafidz Utsman dengan Hasyim Muhammad ini beda secara bentuk hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala abdin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih. Sebenarnya
pada malam hari ini dari tim penulis itu sudah diwakili oleh saudara saya Mas Miftahul Huda, karena dari Bapak moderator tadi sudah memberi garis bahwa yang kita bahas adalah tentang penulisan gaya siapa gitu ya. Betul yang dikatakan oleh saudara saya bahwa rentan antara Al-Khattab Hafidz Utsman dan Muhammad Syauqi itu jauh berbeda, jauh masanya ya. Jadi kalau orang Indonesia mengenalnya itu sebagian besar itu cuma diberikan menjadi dua madhab, dua kategori, dua golongan ya. Golongan Hashim Muhammad Al-Baghdadi dan golongan Muhammad Syauqi Effendi. Akan tetapi ternyata dari sekian banyak mushaf yang beredar itu tidak melulu ditulis oleh khatat dua tersebut. Jadi seakan-akan kalau enggak Hashim ya Muhammad, apa ya Syauqi. Ya. Itu tadi sudah diluruskan oleh Mas Huda bahwa kita tidak bisa mengatakan ini nanti akan bergaya Syauqi. Ya, sebab dari masanya sudah berbeda, sedangkan kita mengacu pada Quran, khufat Quran, penghafal Quran dari menara itu ditulis oleh Muhammad Hafidz Utsman. Sehingga tidak ada istilah ini bergaya Syauqi, misal seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Fuad sama Mas Khalis. Mas Huda, nah, itu tadi ilmu khot yang sangat simpel dan saya juga malah tidak paham belas itu. Setelah tambahan nyambung. Jadi hari ini saya sungguh tersiksa memoderatori ilmu yang saya nggak nyambung belas. Ilmu rosek ya rapati mudeng, ilmu khot rapati ngerti. Ini yang ketiga tambah ngerti meneh. Ini kita akan berbicara tentang iluminasi Quran. Gaya kudus. Jadi sama Mas, gambarannya sama iki ngarep buri jero terus border tengah itu, border tiap halaman. Nah itu ilmunya namanya iluminasi. Nah saya tidak tahu ini bebannya yang gandos ini. Nah bagaimana kemudian kita menghadirkan iluminasi Quran bergaya kudus. 10 menit Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama seperti para khotot itu kami itu bekerja dalam senyap sebetulnya. Jadi ora usah kakean ngomong kan itu. Oke, sebetulnya yang ditugaskan ke kami adalah memberi hiasan pada mushaf menara pada khususnya. Intinya kami sudah eksplorasi istilahnya. Survei, menggali data apapun yang ada hubungannya dengan keunikan, kekhasan, serta nilai-nilai lokal yang akan masuk atau dimunculkan di dalam iluminasi tadi. Ternyata itu tidak jauh. Jawabannya ada di dekat kita, yaitu di menara itu sendiri dan di rumah adat itu sendiri. Jadi gambarannya, untuk cover depannya nanti akan bernuansa menara jelas. Ketika kita besok ketika sudah jadi, itu kita tahu bahwa ini mushaf menara. Kemudian masuk ke halaman Al-Fatihah dan Al-Baqarah, itu diambilkan dari gerbang Arya Penangsang. Kita tahu bahwa gerbang Arya Penangsang adalah gerbang masuk untuk ke kompleks makam Sunan Kudus. Nah, berbentuk gapura padurasan. Bentuknya sama, cuman ornamen sayapnya di semua gapura itu bentuknya hampir sama.
Yang membedakan itu hanya sayapnya saja, hanya bagian samping-sampingnya saja. Kemudian masuk ke bordernya. Border itu ternyata juga sudah ada, yaitu di rumah adat. Rumah adat itu kaya dengan makna, di situ ada parijoto, di situ ada cengkeh, di situ juga ada kembang jambu bol, dan lain sebagainya, cengkeh. Di sini ada ilustrasi di bagian belakang, contoh dari soko yang ada di rumah adat. Ini ternyata sudah ada, jadi kami alhamdulillah dimudahkan dengan itu. Ya, kita tahu bahwa parijoto itu nilai keunikan lokalnya, ketika parijoto yang ada di Sunan Muria, itu diyakini ketika ibu-ibu hamil, dianjurkan untuk makan parijoto, diharapkan atau digadang-gadang bayinya akan lahir selamat, sempurna, nek cowok ya ganteng, nek cewek ya ayu, kan ngoten. Tapi sebetulnya itu hanya di tampilannya saja, makna di dalamnya adalah inner beauty-nya. Jadi aura-aura yang ada di dalam jabang bayi itu tadi akan muncul aura positif, yang diharapkan itu akan menjadi manusia yang aji nanti. Ketika ngaji ke Mbah Sunan Muria pada saat itu, atau yang sekarang ke kiai-kiai. Nah, masuk kepada ukuran kertas. Nah, ukuran kertas ini kita mengambil ukuran 76 kali 105. 76 kalau dibagi 4 itu ada 19. 105 itu akan dibagi habis angka 7, jumlahnya 15. Kita tahu bahwa angka 19 dan angka 7 adalah angka berdirinya Masjid Al-Aqsa. Dari hasil pembagian tadi yang 105 dibagi 76 dibagi 19 ada 4, dan 105 dibagi 7 itu ada 15, kalau dijumlahkan kembalinya juga akan menjadi 19 lagi. Ini sebenarnya yang pinter itu bukan kami, tapi Mbah Hiput yang ada di sana, yang bagian hitung-hitungan itu. Iki nek ora bolo ya ora tak kandakno bedhoe. Saya kira itu pada intinya ya mengenai iluminasi. Sebetulnya ilmu ini bisa atau kebanyakan dimasukkan dalam hal-hal semacam ini, lebih menjelaskan kepada lebih gampang ke dari sisi yang melihat atau yang membacanya. Kalau bahasa awame itu nek lampu itu ukurannya lumen, nggih, itu padange. Jadi memberi pepadang. Ya, gampangannya ngoten Kang Jalil nggih. Nggih, saya kira ngaten. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya malam ini aku menjadi pendengar yang terkaget-kaget pokoknya. Dan otak saya langsung berpikir begini, saya kira menara ini punya utang ini, paling enggak 3 ini. Jadi bagaimana bisa melatih teman-teman muda yang berdisiplin Quran, yang selama ini terkonsentrasi di tahfidz dan tafsir, untuk mencoba mengupgrade diri di ilmu rosem. Saya kira Mas Zainal ini wis kadung cerita, harus bertanggung jawab. Suatu saat saya kumpulkan cah-cah sing pinter-pinter itu untuk berbicara spesial untuk rosem. Sing ora pati iso maca kitab ora usah melu, karena semuanya riwayat kabeh dirungokno rada genah gitu. Tapi saya tertarik karena harus ada yang memang mempelajari rosem.
cangkangnya. Terus setelah itu ada pelatihan khot yang serius dari sisi kawaidnya. Jadi ini kan cangkangnya, gaya nulisnya kan menjadi khot. Itu terus setelah itu dobet iku melu sapa engko? Melu pelatihan sendiri engko. Tambah akeh meneh engko pelatihan nitii karo ngarokati. Itu ada ilmunya, ilmu dobet. 3 pelatihan ndayak ditulis proyeknya ya. Bisa nulis ra ya. Jadi rosem, dobet sama khot. 3 sakal, katut ya. Dobet karo sakal digabung iso ra Mas ben ora akeh-akeh ngentekno duit mereka. Oke. Dan ini tadi bincang-bincang bocoran karena teman jagongan di kamar sebelah tak translate. Ada teman yang meneliti 1000 iluminasi Quran di dunia. Jadi border Quran sak donya dia ngambil sampel 1000. Itu sudah diteliti dan dia menjadi doktor iluminasi Quran. Sekarang sedang dikontrak Singapura. Barco Singapura tak kontrak kudus pokoknya. Dr. Ali Akbar. Sehingga nanti teman-teman sing punya jiwa seni, saya kira Gandos ini jadi mentornya nanti. Jadi moderatornya jenengan Mas Ura aku reso seni soalnya. Jadi ada spesial ilmu gambari Quran, nah, gitulah itu ilmu iluminasi. Saya kira ini peminatnya cukup banyak nanti, sehingga The Living Quran di Kudus, Quran yang hidup itu betul-betul jalan. Nah, menara nanti akan menjadi center peradaban Quran dari sisi tahfidz, tafsir, rosem, khot, dobet, sakal, dan iluminasi. Wah keren, tepuk tangan semuanya. Nah. Tambah satu ini spesial sama Pak Najib, ini punya hutang juga. Kita tidak akan bisa menghayati semua ini nek ora ono contone, dan contoh itu disebut museum. Nah maka menara juga harus punya museum peradaban Quran dari waktu ke waktu, dari satu negara ke negara yang lain, agar teman-teman semakin bersemangat untuk belajar dari semua sisi tentang Quran. Kira-kira itu. Nah, Pak Najib sudah siap. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, begitu. Terakhir Pak, ini terakhir Pak Kiai ini. Ini yang punya palu gede ini. Halal harame itu di Pak Zarkasi ini. Kue ngomong bener lah, tapi nek Pak Zarkasi orangnya tempel dok berarti Anda tidak SNI. Nggawa masker lah nek ora ber-SNI itu ya Covid iso mlebu. Nah, begitu. Nah, maka kita dengarkan standar SNI ini Quran itu kayak apa? Kira-kira begitu. Monggo Pak Zarkasi. Ini kurang 20 menit, Pak Zarkasi 10-15, nanti dialog sisanya. Nek cek cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami muliakan Yai Najib, Yai Badawi, Moderator Ustaz Jalil dan semuanya para yai. Alhamdulillah ini kehormatan bagi kami semua, saya khususnya dan Pak Zainal bisa hadir di halaqah ini. Jadi kami kemarin sudah melaporkan semuanya ke pimpinan dan tadi pun saya disuruh mimpin hataman online oleh pimpinan, makanya ke Menoro dulu tadi ke masjid. Beliau mengucapkan salam untuk Yai Najib dan teman-teman panitia. Prinsipnya beliau sangat mendukung dengan kegiatan ini. Dan beliau juga ingin mensupport karena kami itu lembaga pentasheh, maka kami insya Allah bisa mengawal dalam pentasehannya. Jadi alhamdulillah. Nanti teknisnya kalau tadi kan bagaimana biar ketok palu gitu ya. Ya teknisnya gampang.
Teknisnya itu kan kertasnya plano ya, plano kan. Berarti setelah plano itu apakah bisa didigitalkan kemudian bisa kecil di print ke apa A4 atau yang lainnya, bisa kan? Nah, saya kira itu akan lebih gampang, dapat berapa halaman didigitalkan, dikirim ke kita lewat apa namanya internet, kita print di sana bisa juga, atau di print di sini dikirim ya PDF dan lainnya. Itu monggo, kami siap dan alhamdulillah kemarin sudah kirim surat untuk pendampingan dan tasheh, dan itu insya Allah arahannya seperti itu. Kami akan bantu dan insya Allah pimpinan juga pada saatnya di tengah-tengah perjalanan itu akan hadir ke sini insya Allah. Itu yang pertama. Jadi kami ingin yakinkan bahwa mushaf Menara ini adalah mushaf yang sudah distandarkan sejak tahun 1984. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk meneruskan program ini, program yang mulia ini, agar menjadi benar-benar warisan bagi generasi setelahnya. Karena kami juga punya kepentingan, dalam arti kepentingan begini, ketika yang dikeluarkan KMA 84 nomor 25 ini kita sudah peroleh dan kita undangkan dari menjadi peraturan menteri. Nah, yang menyebar sekarang ini Rasam Usmani, Bahriyah, itu hanya Menara Kudus yang make. Iya. Dulu ada beberapa penerbit yang mencetak seperti Gema Insani ya, nyetak Bahriyah. Itu tidak laku, nggak laku. Menara Kudus masih eksis. Jadi kami punya kepentingan ini harus dilestarikan. Sudah ada KMA-nya, kalau nggak dilestarikan berarti harus merubah KMA lagi nanti. Kan gitu ya. Jadi sebetulnya kami punya kepentingan juga biar ini lestari. Nah, ketika lestari kemudian ditulis ulang, KMA ini tetap berjalan gitu. Jadi kita saling butuh lah gitu, saling butuh. Tidak hanya ini gitu ya. Jadi kalau bicara tentang KMA 84 itu ada 3 yang distandarkan. Pertama, mushaf Usmani. Itu yang dicetak oleh kebanyakan penerbit selain Menara Kudus. Meskipun Menara Kudus juga mencetak yang Rasam Usmani ini. Kalau tulisannya yang besar-besar itu Quran besar, itu dicetak oleh Menara Kudus juga. Kemudian penerbit Ma'arif Bandung juga mencetak dan beberapa penerbit mencetak ini. Kemudian yang kedua yang distandarkan adalah Bahriyah. Bahriyah itu ini saya menemukan naskah di Kudus punya ya Kiai Sahali almarhum yang kabundut tahun 2012 dekat sana ya, Simpang 7, Kiai Sahali. Kiai Sahli kan muridnya Mbah Arwani ya, termasuk. Itu Pak Nafi, anak putra beliau, itu punya naskah 2 yang beliau masih pegang dan saya sudah foto 30 juz. Itu ada stempel nih. Tadi saya pengen saya sorot bahwa ini matba'ah Bahriyah. Jadi memang distempel
kemudian itu dicetak pada Kesultanan Abdul Hamid Han. Tahunnya di sini ditulis 1319. Itu naskah ini masih ada dan di tangan Pak Nafi, dirawat dengan baik dan termasuk ya ulil albab juga punya. Jadi artinya begini, kalau merujuk tulisan Kudus dari mana? Ya dari Bahriyah. Jadi kalau ingin melihat aslinya, bukan yang dicetak ulang oleh Menara Kudus, bisa suatu saat nanti, atau bisa kopi juga, saya 30 ada talaki. Talaki. Itu ini saya kopi, saya foto 30 juz saya foto waktu itu. Alhamdulillah beliau berkenan dan ini sama tulisannya dengan Menara Kudus. Jadi memang dulu kalau saya wawancara dengan Mbah Roni Ahmadi, kemudian wawancara dengan Kiai Ulin gitu ya. Memang ceritanya bahwa ketika Mbak Arwani pulang dari Mekah membawa naskah ini, kemudian diserahkan kepada Kiai Zainuri ya, Pak Zainuri ya, yang pendiri Menara Kudus itu. Nah itu. Oh ya, bapaknya Pak Fatoni. Disitulah akhirnya diterbitkan. Sebelum terbit ditasheh dulu oleh almarhum al-maghfurlah Romo Yai Mbah Arwani, kemudian al-maghfurlah Mbah Hisam, kemudian alhamdulillah panjenenganipun Yai Sya'roni Ahmadi. Kenapa harus ditasheh? Karena Kementerian Agama tidak mau memberikan tanda tasheh sebelum ada yang tanggung jawab. Jadi kepentingannya semua Quran yang beredar di Indonesia harus ada lisensi atau tanda tasheh dari Kementerian Agama. Nah, saat itu tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada yang mentasheh. Akhirnya Menara Kudus meminta beliau-beliau ini untuk mentasheh dan makanya ditulis di situ siapa yang mentasheh dan keluarlah tanda tasheh dari Kementerian Agama. Jadi itu dua, yang ketiga adalah Bahriyah, Braille. Jadi pertama Mushaf Utsmani, kemudian Bahriyah, dan yang terakhir adalah Braille. Braille itu untuk kalangan tunanetra gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Menara Kudus, kemudian ini dilanjutkan oleh Yayasan Menara untuk menulis ulang, adalah wujud dari melestarikan dan menjaga apa yang sudah diberikan oleh ulama-ulama dulu. Ini perlu diapresiasi. Jadi insya Allah kami sesuai tadi pesan dari pimpinan akan mensupport dan akan mengawal untuk pentasehannya. Kemudian sedikit cerita tentang ini pengalaman bagaimana menulis ya. Menulis karena kami, kalau usia kami berarti mengalami nasheh itu yang nulis dari awal itu Banten, Mushaf Bantani. Mushaf Bantani itu ditulis juga banyak orang. Nah di situ karakternya beda-beda. Ini bagaimana mensiasatinya, saya kira nanti para khotot ini yang perlu ekstra ya. Ada pengalaman yang baik yang dilakukan ketika menulis Mushaf Atin. Mushaf Atin itu juga ditulis banyak orang, tapi ada malnya. Nah, mal ini yang nulis satu orang. Jadi karakternya bisa dijaga. Nah, ini monggo terserah. Kalau bisa nanti banyak berkoordinasi ataupun
menimba pengalaman lah sama yang nulis Atin ini. Bagaimana? Karena kalau dibandingkan mushaf Atin dengan mushaf Bantani ini itu lebih konsisten Atin. Karena apa? Karena ada mal yang dibuat oleh satu orang, kemudian khot yang lainnya hanya menebalkan. Itu satu. Kalau yang Bantani itu ada 10 atau berapa orang, itu hanya dibagi. Kamu nulis juz sekian tanpa ada mal. Jadi akibatnya tadi yang baik semuanya baik sih. Cuma karakternya ketika beda jadi timpang. Tulisannya khotnya baik semuanya. Tapi ketika beda-beda menjadi kurang indah. Makanya di situ Kementerian Agama dalam hal ini Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran ingin punya mushaf tulisan satu orang. Alhamdulillah sudah selesai. Dan yayasan saya yang mengawal digitalisasinya. Saya punya yayasan yang mencetak Al-Quran wakaf. Alhamdulillah Pak Tony sudah saya berikan masternya untuk mencetak. Untuk digitalisasi Kementerian Agama kami yang mengawalnya. Dan ini sudah selesai. Sudah selesai 30 juz ditulis oleh Ustadz Isep Misbah. Nah itu. Nah kami juga membuat font karena alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai ketua tim IT. Nah bedanya ini nggak bisa IT tapi jadi ketua tim IT. Ya sama ngomong masalah rosem moderatornya Ustadz Jalil lah, itu sama dengan itulah saya itu. Jadi tim IT saya ketuanya, gitu kan. Yang kerja mereka Pak. Kita cuma lihat-lihat aja gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan tim IT ini kita bisa buat font Isep Misbah. Jadi kalau Bapak para yai ingin nulis di Word ya, itu sudah ada fontnya Isep Misbah untuk mendukung tulisan mushaf standar Indonesia. Oh bisa free. Bahkan sudah masuk ke Word add-in. Jadi Quran Kemenak add-in Word itu sudah ada. Nanti saya kasih linknya. Talakinya pakai link. Kayak gitu, pakai link itu ya. Jadi sudah ada ya. Nah itu ya tadi kalau Ustadz Jalil bilang font pasti tidak sebaik tulisan. Syekh Usman Toha penulis Mushaf Madinah itu khototnya luar biasa. Tapi begitu tulisannya dijadiin font tidak seindah aslinya. Malah indahan yang punya kita. Sedikit pede di kita. Kalau nggak dipuji sendiri siapa gitu kan. Jadi itu yang bisa disampaikan, nggak usah banyak-banyak lah, intinya kami yakinkan bahwa mushaf Menara Kudus ini adalah mushaf yang distandarkan pada tahun 1984. Jadi insya Allah kita akan mendukung dan mensupport demi menjaga khazanah Al-Quran ini. Menyambung masalah museum, Yai, saya setuju sekali itu. Padahal saya udah siapin PowerPoint-nya, pengen presentasi museum ini. Akhirnya saya hanya bilang sama Ustadz Jalil begini, saya punya naskah akademik tentang museum, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat museum. Nanti tinggal saya serahkan saja Ustadz Jalil, dipelajari timnya. Nanti termasuk Pak Ali Akbar, kalau misalnya ngundang Pak Ali Akbar untuk bicara Unnasi, dia juga termasuk yang mendirikan museum Baitul Quran. Termasuk orang pertama maksudnya. Orang pertama sebagai kurator
Museum Istiqlal. Jadi kalau misalnya manggil beliau, jangan kasih tugas 1, 2 tugasnya sambil kurator. Sekalian bagaimana menjadi kurator. Nah itu beliau itu. Saya kira itu sebagai perkenalan dan semoga tetap berlanjut silaturahim ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara tentang Quran itu tambah dibicarakan tambah kita tidak tahu apa-apa. Kelihatan ilmunya banyak dan kita semakin tidak tahu. Dan ini waktu tinggal 5 menit. Untuk dialog itu enggak cukup. Sehingga dialog itu kita bikin forum lain. Kan masih ada Pak Ali Akbar dan lain-lain. Yang kurang adalah bahwa Quran itu ada sirrun minal ma'ani. Ada aspek spirituality dalam Quran, dalam tulisan, dalam harokat, likulli harfin malakun. Nah, kira-kira begitu di dalam kitab. Jadi setiap huruf itu ada malaikat yang menjaganya. Yang saya baca likulli harfin, ndak likulli dobtin wasaklin, tidak. Nah, ndak tahu berarti terkait dengan rosem ini. Nah, maka karena tadi juga disebut-sebut Dalailul Khairat juga, maka mohon dengan sangat Gus Badawi. Nah, Gus Badawi 5-10 menit harus berbicara malaikat yang menjaga huruf ini. Biar apa yang kita tulis ini nanti dari berapa Mas hurufnya? Menurut Rasem Osmani berapa huruf Al-Quran? Banyak riwayatnya. Yang dipegangi Kemenak ada nih hurufnya? Tidak ngitung huruf. Oh ya udah, berarti malaikatnya tidak terhitung. Nah, berarti malaikatnya tidak terhitung. Gitu, Gus Badawi. Salah ya, aku moderator Gus, menang aku pokoknya. Gitu. Nah, jadi ini bicara malaikat penjaga plus doa agar Mushaf Menara tambah berkah dan berkah. Amin Allahumma amin. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ba'da. Niki pun jadi biasane Pak Jalil ngangger teko ya diundang. Kalau mboten ngertos mboten roh malah kon ngomong malaikat. Malaikat itu sirrul wafa. Rahasia yang kudu dituhoni, artinya lelembut semacam ini hanya bisa diambil dari makna, tapi dalam perjalanan dari sana ke sini saya cukup ya, artinya kula niku ngendika mature wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu dzalimina illa khasara. Di belakangnya ini yang kalau yang di depannya banyak yang ngerti. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Kenapa Quran itu kalau dipegang orang dolim justru menimbulkan kerugian? Gak badi. Gak badi. Karena zaman sekarang ini barang yang sirri menjadi pamer. Di dalam tafsirnya itu ayatudzalimina ila khasara itu rahasianya li'annahum la yu'azzimunal Qur'an wa la yukrimunal Qur'an. Karena tidak ada unsur takzim. Nah, di sinilah malaikatnya. Satu huruf, satu surah, satu ayat, satu kumpulan Al-Qur'an itu tidak, malaikatnya kalau pas ada orang yang membaca kayak orang yang sholat membaca, tapi tidak masuk di hatinya, aniyahnya tidak, aniyah asfaha wa asrawaha wa tasya itu tidak masuk, ya ditulis malaikatnya, tidak jadi nungguin kadabta. Kadabta. Makanya menulis Al-Quran itu selain matanya, hatinya,
tergores di situ seperti orang kalau ngaji dengan kiai maknani itu. Disitulah malaikat akan mengawal kita kemana kita berjalan. Jadi menulis Al-Quran itu bagian dari takdim dan memuliakan. Nah, kalau di satu daerah ada Quran yang ditulis dengan cara seperti itu, ada yang terinspirasi. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i diunggulkan. Nawawi karena menulis dengan tangannya ada nur. Ada nur. Ini saya hanya berharap pada semuanya, apalagi yang menulis. Ketika nulis mesti suci, ngentut wudune, ngentut wudune. Sing iluminasi katut. Katut. Oh, katut. Karena kalau sudah jadi satu mushaf, nyekel pinggirnya lah ya kudu suci. Nyekel pinggirnya kudu suci. Karena suci itulah malaikat datang. Karena rumah yang tidak suci, rumah yang ditempati orang yang junub, tidak mau malaikat masuk. Tidak mau malaikat masuk. Ini kon cerita ini dadi ini tuh. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Ini yang bahaya. Iya syifa, yes. Tapi kalau zalim jadi khasara. Mestinya kalau yang suka baca Quran, yang tidak ada penyakit masuk, gudik aja tidak mau. Tapi karena gudiknya dari hati itu kemudian menggudikkan dirinya sendiri. Jadi kalau bicara malaikat itu dari awal nur sampai akhir harus nur. Min awalin nur, fin nur, ilan nur. La wa nurullahi la yuhda lil asi. Ini kita berusaha semua, karena tidak bisa berusaha sendiri, maka saya terima kasih sama Pak Najib yang kuat-kuat ini untuk bersama-sama. Setidak-tidaknya kalau 5 watt itu 1000. Anggap saja lah kita ini 5 watt kalau di gunung kan jauh kelihatan kayak gadis desa. Jadi kalau 5 watt di alun-alun tidak kelihatan, tapi kalau 5 watt ini dikumpulkan semuanya, kita sepakat untuk ini, 50.000 watt. Masya Allah, utamanya yang bikin gedok ini bikin gedok ini jangan terputus seperti ini. Saya tadi jane mau matur sama Dr. Rosmi ini, ilmu jenengan ilmu ini jangankan orang melupakan, ngelihat aja sudah tidak banyak. Santri-santri gudal-gudal lah ini. Bahasanya Pak Najib, kalau kamu tidak tahu prosesnya, setidaknya bisa memanfaatkannya. Kalau kamu tidak tahu prosesnya, setidaknya bisa memanfaatkannya. Istifadah. Nah, iya, tapi kudu munasabah. Ini kula matur ngoten niku mawon nek nyeritakno malaikat ngoten niku. Jangan sampai barang yang mulia jadi celaka karena kita. Kaya nok Masjidil Haram tawaf ketoke temenanan dadak ndesek-ndesek wong wedok. Oh, ene ndesek. Mburinan kene dadak ana kendi loro ki apa. Mulane duwe pandemi saiki tawafe ora oleh ndesek-ndesek. Apa ngambung Hajar Aswad laren jotos. Di tempat yang mulia justru kita bermaksiat besar. Nah, saya berharap utuman kanca-kanca sing nulis niki mangke disediakan tidak hanya cuci tangan, wudu. Dan jangan sampai ngeleh, Pak. Sebab nulis nek ngeleh mbledrek. Niki pengalaman nek ngaji kok ketenge ngeleh ngantuk maknane ku tekan ndur man kok dawu kono rok kok tutup mburi iki. Malaikate gak njaga. Monggo nek ngantuk ku aina ma batat yadak di mana tanganmu itu nginep apa nek selit apa nek ndi ilang atine ilang anune nek dikasih jam sing tertentu mangane kudu enak. Ning sing cocok karo cangkeme karo wetenge, nek gak cocok ya ora enak. Kaya ngene kulino tukono sate ora kuat. Seminggu sepisan. Diombeni susu ya malah eling adae lah ya.
Kaleng maksudnya kaleng gitu. Jadi kula nek dipun malaikat, kula niku wis kadung diarani wong iki, apapun bisa jadi materi. Wah, pemateri. Ini ku, namanya eling malaikat rasa dodo bab Quran. Wala yazidu zalimina illa khasar. Niku nek tenggene kula diposoni 7 dina nyirih, supaya kandel. Tolak sihire iki nek terus manunazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasar. Syukur-syukur nek ape nulis salat 2 rakaat, nggo tengah-tengah kepengin salat 2 rakaat kanggo njaga mukminin. Nek pun nulis ngeten niki Pak Najib diusahakan bayarannya cukup. Ampun ngantos nulis dadak bledrek. Eling sing nang omah barang iki ya malah eling sing nang omah. Imam Syafi'i dadi cerdas setelah sugih. Ndek jam melarat ora patek cerdas Imam Syafi'i. Bareng iso dundum, iso tutut Mesir tuh ini Baghdad iso dundum. Nek kiai-kiai sing iso dundum iku aja mbok takoni akeh-akeh, ora cerdas. Sing iso dundum. Nah, ini pengalaman suluk, pengalaman empiris ini. Waduh, suluk empiris. Niki malah yazidu zalimina ila khasara. Monggo supados ingkang kula matur kalih kanca-kanca mboten sum'ah, mboten riya. Pun tungani mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa kafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa ilman mubaraka ya Allah bijahi Nabil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Qur'anikal alim min hurufiha wa ayatiha wa suratiha wa jami'a ma fiha min manafi'i wad darajah wal hidmah bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma wa wasi' rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi nufusihim waj'alna wajihan fid dini wad dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya Allah katsiran nawal ya hasana fi al ya daiman bil zawal ya mubda bil masal falakal hamdu walakal minnatu wal kasyarafu ala kulli hal. Allahumma latif, Allahumma hafidh, Allahumma qadim al-zaya li zalikal qayyumu la yanamu ya Allah ya Allah ya ruhum ya Muhammad la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya fattahu ya alim ya khabir ya hakim iftah alim fathan qariba. Allahumma aftah lana futuhal arifin kama fattahta Makkah wal Madinah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binur hidayatika kama nawwartas samawati wal ard ya dal jalali wal ikram. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa ilman mubaraka warzuqna waladan salihan kariman indaka ya Allah wa walidan hasana bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran li'ila'i kalimatika ya Allah warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah wa zamzam wa maqam qabr nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna waj'al ahlana waj'al auladana waj'al talamidana min ahlil khairi wal Qur'an wa la taj'alna taj'aliyahum min asyarri wa tuyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina ala ta'atika ya Allah wa hadina ila siratikal mustaqim wa ala dzikral qawim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' auliyaika khususan Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus wa ala alihi wa ashabihim wa dzurriyyatihim min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Badawi. Demikian seri halakoh kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.